Nah,
Tuhan tiada yang ada, ulang pengurus sabut dari dalam namanya. Tuhan tidak berbuat sesuatu. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan dalam pengkhotbah, adik-adik siapkan buku tulisnya, dicatat supaya nanti dapat diimani di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu kita bernyanyi segala puji syukur. Selamat hari Minggu untuk anak-anak sekolah Minggu HKBP Jember. Apa kabar semuanya? Kalau Inang bertanya, apa kabar semuanya? Maka adik-adik di rumah boleh menjawab luar biasa. Yes, yes, yes. Inang ulang ya pertanyaannya. Halo adik-adik sekolah Minggu, apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Semuanya harus memiliki kabar baik dan kabar yang luar biasa. Saat ini kita mau mendengarkan kabar sukacita dari firman Tuhan. Kita mau dengar cerita Alkitab. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita ambil sikap berdoa. Duduk yang manis, jangan lagi bergerak-gerak, dan lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau Tuhan selalu menyertai kami anak-anak-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan pada minggu ini tertulis di kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-22 ayat 1 dan ayat yang kedua. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 dan ayat 2. Sudah dapat? Inang tunggu adik-adik buka Alkitab dari 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 dan ayat 2. Yuk kita sama-sama baca firman Tuhan. Semuanya mengeluarkan suara ya. Demikian firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang baik, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini cerita Alkitab menceritakan tentang Raja Yosia. Yuk sama-sama kita ulang. Tentang siapa?
Raja Yosia. Raja Yosia ini mulai dari umur 8 tahun dia sudah menjadi raja. Kalau umur 8 tahun baru kelas berapa ya? Siapa di sini yang baru berumur 8 tahun? Angkat tangannya. Kalau umur 8 tahun mungkin masih kelas 3 SD atau kelas 4 SD. Bayangkan masih sekecil itu Yosia sudah menjadi raja. Lalu bagaimana mungkin Yosia menjadi raja? Bahkan tadi dikatakan selama 31 tahun ia memerintah luar biasa. Itu semua didapatkan oleh Yosia. Yosia bisa memimpin itu karena dia mau selalu taat dan mendengarkan pengajaran ibunya. Tadi dikatakan nama ibunya di sana. Dia mau selalu dengar-dengaran akan nasihat ibunya. Dia taat dan dia mau menuruti apapun yang diperintahkan ibunya. Tapi yang paling utama adalah Yosia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia takut akan Tuhan, dia rajin berdoa, dia selalu mau mendengarkan firman Tuhan. Seperti Daud. Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita mendengarkan cerita Alkitab tentang Daud. Daud yang mampu melakukan apapun karena dia selalu mengandalkan nama Tuhan. Maka Yosia juga demikian. Yosia takut akan Tuhan. Dia taat akan perintah Tuhan. Ia akan menolak kalau itu tidak benar. Dia tidak mau ikut-ikutan hal-hal yang tidak baik. Ia tidak suka berbohong. Ia tidak suka mencuri. Ia tidak suka memukul teman. Ia juga tidak suka mengejek temannya. Ia tidak suka juga melakukan apa yang tidak baik, membantah orang tua. Tapi dia melakukan apapun yang baik karena dia tahu dia adalah anak Tuhan yang selalu mampu melakukan apa yang terbaik di dalam kehidupannya. Inang mau tanya, siapa di sini yang mau seperti Raja Yosia? Siapa di sini yang mau jadi pemimpin kelak? Coba sebut. Cita-citanya masing-masing mau jadi apa? Kalau punya cita-cita, kita doakan di dalam nama Tuhan setiap hari. Lalu kita belajar dengan tekun. Kita takut akan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik dan juga memberikan cita-cita kita nanti kepada kita, sehingga orang tua kita akan bangga pada kita. Jadi adik-adik sekolah minggu, kalau mau menjadi anak Tuhan yang baik, yang kelak menjadi pemimpin yang dihormati, pemimpin yang diberkati oleh Tuhan, lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh Raja Yosia. Melakukan apa yang baik, menjauhi apa yang jahat, dan dia selalu mau melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya. Maka adik-adik sekarang boleh berjanji di dalam hatinya masing-masing. Ya Tuhan Yesus, aku mau jadi anak Tuhan yang baik, yang taat akan perintah mama dan bapakku, dan tidak mau melakukan kejahatan di dalam kehidupanku. Maka Tuhan akan menyertai. Demikian cerita Alkitab yang boleh kita dengar hari ini. Amin. Yuk kita berdoa, kita lipat tangan dan tutup mata. Ikuti Inang berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau seperti Yosia, seperti Daud juga, yang takut akan Engkau, yang diberkati oleh Tuhan, sehingga selalu mampu melakukan apapun dan juga boleh menjadi anak Tuhan yang diberkati. Berkati kami semua anak-anak sekolah minggu, berikan kami kesehatan, berikan kami kepintaran. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, berikan kesehatan dan panjang umur, tambahkan rezeki agar mereka bisa menyekolahkan kami, agar mereka bisa merawat kami.
Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami. Engkau memberkati mereka satu persatu. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita buka ayat hafalan untuk minggu ini, tertulis dari Yeremia pasal 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Sudah dibuka Alkitabnya? Kita sama-sama baca Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Demikian ayat hafalan. Nah, Inang mau kasih tugas sama anak-anak sekolah minggu. Dan siapa yang mengerjakan tugas, dia akan diberikan hadiah langsung oleh guru-guru sekolah minggu. Gimana Inang ngasih hadiahnya? Kami kan masih di rumah masing-masing. Nanti siapa yang mengumpulkan tugas, guru-guru sekolah minggu akan datang ke rumah adik-adik masing-masing dan bawa hadiah. Ayo, siapa yang mau hadiah? Apa tugasnya? Hafal ayat hafalan kita, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi nanti direkam, divideokan, suruh mama bapaknya merekam, divideokan, tapi harus disebut namanya. Misalnya seperti ini. Halo, nama saya Dita. Saya akan mengucapkan ayat hafalan minggu ini. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya punya cita-cita menjadi seorang dokter. Cukup sampai di situ. Itu tadi hanya contoh ya. Karena nama Inang bukan Dita, nama Inang Pendeta Eva. Jadi adik-adik nanti sebut namanya masing-masing. Lalu sebut juga Yeremia 17 ayat 7 dan isinya. Dan katakan cita-cita adik-adik mau jadi apa. Kirim deh nanti di grup sekolah minggu, atau kirim ke nomor WA-nya Inang Pendeta. Nanti suruh mama bapaknya ya. Lalu siapa yang mengirimkan, dia akan mendapatkan hadiah yang langsung dikirim oleh bapak, ibu guru, atau kakak abang, guru-guru sekolah minggu. Demikian tugas dari Inang. Tuhan memberkati kita. Shalom. Baiklah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari pengkhotbah. Nah, untuk itu untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita bernyanyi kembali selamat di tangan Yesus. Kita akan menutup ibadah kita. Sekarang semua ambil sikap berdoa. Karena anak-anak yang takut akan Tuhan, dia akan benar-benar dan sungguh-sungguh berdoa agar hidupnya diberkati. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Marilah kita bersama-sama memohon doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.